Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi hari ini dalam pelajaran geografi. Ketua, tolong dipimpin berdoa. Persiapan. Mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Ketua. Hari ini yang tidak hadir siapa Ketua? Sudah ada. Hadir semua? Siap hadir. Oke. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya yang masih berkaitan dengan pola keuangan struktur keuangan desa dan kota. Jadi hari ini kita fokus pada KD 3.2 dan 4.2, khususnya pada pola keuangan desa. Barang-barang yang tidak berhubungan dengan geografi bisa dirapikan, masukkan ke dalam kolom mejanya masing-masing. Sudah? Ya. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang struktur keuangan desa seperti apa, kemudian struktur keuangan kota seperti apa. Nah, sekarang kita melihat bagaimana bentuk-bentuk pola pemukimannya, pola keuangan. Karena meskipun sama-sama desa, ya, pemukiman di sebuah wilayah misalnya di pantai dengan di daerah pegunungan itu berbeda. Ya, kemudian misalnya di kota, ada kota-kota yang memiliki pola-pola bentuk struktur keuangan antara kota satu dengan yang lainnya juga yang tidak sama. Biar kita paham desa kita masuk yang mana pola pemukimannya, kemudian desa kalian di rumah itu juga pola pemukimannya seperti apa, kita akan mempelajarinya kali ini. Ya, silahkan ditonton. Jadi ini sudah saya persiapkan video pembelajaran. Jadi kegiatan kita hari ini, jadi nanti kalian pada saat menonton video itu sambil kalian sinkronkan dengan materi ajar yang sudah saya bagikan. Kemudian nanti kalian membentuk kelompok untuk berdiskusi, untuk mengerjakan LKPD. Kemudian presentasi hasil LKPD, maksudnya nanti hasilnya kita lihat apakah jawaban antara kelompok 1 dan kelompok 2 terdapat kesamaan ataupun perbedaan. Nanti kita akan klarifikasi di situ. Nah, penilaian yang dilakukan nanti ada penilaian observasi pada saat kalian mengerjakan LKPD. Kemudian pengetahuan dapat nilainya dari LKPD tersebut, dan keterampilan nanti ini adalah pekerjaan rumah. Jadi kalian membuat esai. Saya akan tayangkan video. Dari sini nanti kalian bisa mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, dan juga semoga apa yang kalian tonton kali ini memberikan motivasi yang sangat tinggi terhadap keinginan belajar kalian. Ya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran yang terdiri dari mengamati video dan berdiskusi, siswa dapat menganalisis pola keuangan desa dengan tepat, menganalisis pola keuangan kota dengan tepat, serta membuat esai tentang pola keuangan desa dan kota yang ada di wilayah tempat tinggal pada kertas PS dengan oleh lahan pertanian dengan jarak antar rumah. Yang keempat, the few isolated type merupakan pola pemukiman desa yang berpencar-pencar dengan disertai lahan pertaniannya masing-masing. Perubahan dan manusia baik dalam segi ekonomi, sosial ataupun politik membentuk beberapa zona konsentris. Teori historis. Pada teori ini, DPK atau CBD merupakan pusat segala fasilitas kota dan merupakan daerah dengan daya tarik tersendiri dan aksesibilitas yang tinggi. Sekian materi pola keuangan desa dan kota. Selamat belajar dan terima kasih.
kalian tonton. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan zona penglaju? Zona penglaju, ya. Tadi memang disampaikan ada namanya zona penglaju ini pada pola keruangan kota. Yang namanya zona penglaju itu adalah nama lainnya, itu adalah zona komuter. Misalnya seseorang, ya, dia memiliki pekerjaan di kota, tapi rumahnya ada di desa. Ya, jadi dia setiap hari, ya, pergi pulang. Ya, bukan pulang pergi, PP. Nah, itu namanya zona penglaju. Ya, paham? Paham. Jadi ini kegiatannya sudah jelas. Setelah kalian membaca bahan ajar dan juga menonton video, kalian langsung bisa membentuk kelompok. Jadi silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Nah, ini silakan KPD-nya. Ya, bisa kalian lihat KPD-nya. Lihat ya, itu ada 3 soal. Yang pertama berkaitan dengan desa, yang kedua juga pola keuangan desa, dan yang ketiga pola keuangan kota. Nanti kalian kerjakan di jam 10.45 sudah selesai ya? Ya. Kalau kalian masih bisa kok. Ya, monggo silakan dikerjakan. Daerah permukiman kelas menengah. Ya, sudah? Sudah. Ya. Untuk pertanyaan nomor 1, untuk gambar yang pertama, menurut Dayuni, kelompok 1 jawabannya apa? Pola keuangan desa menyusuri sepanjang pantai. Ini memiliki mata pencarian di bidang perikanan, perkebunan kelapa, dan perdagangan. Desa pantai seperti itu berkembang maka tempat tinggalnya meluas dengan cara menyambung yang lama dengan menyusur pantai hingga bertemu dengan pantai lainnya. Adakah jawaban yang lain? Jadi menurut kelompok 1, gambar yang pertama itu adalah pemukiman menyusur pantai. Sama? Ya, jadi ada beberapa jawaban. Ada yang menyatakan itu adalah pola pemukiman terpusat, ada pola pemukiman tersebar, dan ada pola pemukiman radial. Ya, yang pertama saya sebelum klarifikasi dulu, apakah kalian sudah mencari disesuaikan dengan itu ada permintaannya menurut
jawaban dari beberapa kelompok ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Kemudian jadi bisa kalian simpulkan masing-masing dari pelajaran hari ini itu tadi, kegiatan hari ini pemukimannya kalian ingat karena materi ini sering sekali ditanyakan khususnya dalam bentuk pola keruangan desa dan kota. Desanya yang menurut Daljuni, kemudian kotanya itu yang menurut yang konsentris, sektoral, dan inti ganda. Itu yang kalian paham meskipun teorinya tadi banyak ada 5. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Dari semua pertanyaan ini tadi ada 3 pertanyaan. Kelompok mana yang jawabannya benar semua? Nomornya saya. Baca. Berarti sama, kalau gitu tepuk tangan lagi. Nah ini, jadi kesimpulan kita hari ini apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita bisa mengetahui pola keruangan desa menurut Daljuni, Pintarto, dan PH Lati. Ya, ada lagi? Pola keruangan kota. Ya, kemudian ada yang belum dipahami? Ya, jadi terima kasih. Ini tugas untuk penilaian keterampilan. Ya, jadi membuat esai tentang pola keruangan desa dan kota yang ada di wilayah tempat tinggal masing-masing. Jadi kalau desa apa, kota itu minimal kecamatan. Ya, kecamatan itu minimal kan kotanya, kota yang dalam lingkup kecil itu adalah ya kecamatan. Jadi desamu bagaimana pola keruangannya? Apakah menyusuri pantai, apakah tersebar, ataukah radial atau pegunungan? Kemudian keruangan kotanya, misalnya Puger. Puger itu pola keruangan kotanya masa apa? Apakah dia konsentris, inti berganda, atau sektoral? Nah ternyata setelah diteliti misalnya Puger itu dia pola keruangan kotanya dia masuk pada pola keruangan sektoral. Ya, jadi dianalisis di wilayahmu masing-masing. Ya, jadi ini untuk tugas bukan tugas sih, jadi untuk pelajaran kita minggu depan. Ya, jadi materi kita tentang interaksi desa dan kota. Nah, di sini juga nanti ada perhitungan, jadinya kalian membaca dulu supaya kalian nanti tinggal mudah yang nggak dipahami yang mana bisa langsung ditanyakan ke saya. LKPD-nya bisa ditolong dikumpulkan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang pola keruangan desa dan kota telah selesai. Ya, semoga menjadi manfaat buat kita semua. Tolong ketua-ketua dipimpin doanya. Persiapan. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Jaga selalu kesehatan. Ya, kemudian tetap jaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.